Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali di pagi atau di subuh Jumat yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di pagi yang cerah ini, ada sahabat dari negeri Malaysia bertanya, tolong jelaskan tentang suhudul wahda fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahda. Maknanya, pandang yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Ini sebuah pertanyaan yang dahsyat, pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang agung bagi manusia-manusia yang dikehendaki Allah untuk memahaminya. Dengan satu pertanyaan inilah maka akan bermanfaat sekali keterangannya nanti, terutama bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua jamaah uripi Allah. Jadi pandanglah yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Selama kita tak punya iman, selama kita tak punya keyakinan, selama kita tak punya
kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kepada Bapa, kepada Romo, kepada Sang Hyang Widi, kepada Gusti, maka ungkapan-ungkapan apapun tentang keimanan, ungkapan-ungkapan apapun yang ada di dalam Al-Quran, semuanya hanya dongeng saja, hanya cerita masa lalu saja. Karena kita selama ini memaknai kitab-kitab sucinya Allah, karena kita semua selama ini menafsirkan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Quran hanya dengan versi tafsiran hawa nafsu kita sendiri. Di dalam menafsirkan, manusianya selalu dan selalu membela-bela manusianya. Tak sedikit pun, walaupun itu sebiji darah, manusia membela Tuhannya. Akan tetapi di dalam makna, maksud atau tafsir yang ada di dalam ayat-ayat sucinya Allah, manusia mengambil alih semua kekuasaan Allah menjadi kekuasaan manusianya. Apa buktinya? Coba cek di dalam hati kita, siapakah yang wujud? Buktinya, coba cek di dalam hati kita, siapakah yang hidup? Coba cek di dalam hati kita, siapakah yang berkuasa atas hidup dan badan ini? Nah, terbukti sekali ternyata bahwa yang wujud di dalam hatiku, bahwa yang hidup di dalam hatiku, bahwa yang berkuasa di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya saja. Coba jangan bohong, jangan dusta. Anda juga kan begitu, ya tidak? Kita semua selama ini, itulah tanda bukti kita selama ini telah menduduki singgasana kerajaan Tuhan di dalam hati kita, menjadi kerajaan singgasana linapsi milik manusianya. Hanya manusianya yang tunggal di dalam dadanya, hanya manusianya saja yang esa di dalam dadanya, hanya manusianya saja yang ditauhidkan, diadakan, diwujudkan, dinyatakan di dalam setiap hatiku. Termasuk Anda juga, bukan? Sama kalau begitu. Bagaimana mungkin menyaksikan yang satu kepada yang banyak? Dan apakah mungkin menyaksikan yang banyak kepada yang satu bila kita belum memeluk agama Allah? Ya tidak bisa, Mas Bro. Karena selama ini kita hanyalah memeluk agama-agama hawa nafsu kita sendiri. Agamaku Islam, agama hawa nafsu. Agama yang lain Kristen, agama hawa nafsu. Nasrani, Buddha, Hindu, Yahudi, Sabiin dan sebagainya, itu semua agama hawa nafsu. Agama karpe manungsane dewe-dewe. Kenapa saya sebut Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi dan semua agama yang ada di dunia ini agama hawa nafsu? Apa buktinya? Meskipun saya Islam, meskipun Anda Kristen, meskipun Anda Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin dan sebagainya, toh yang jadi Tuhan masih tetap diri kita sendiri di dalamnya. Yang berkuasa atas hidup dan badan ini, yang berkuasa atas diriku sendiri kan masih manusianya. Meskipun agama apapun yang kita peluk, podo
podo wae, podo murtate dari agamanya Sang Pencipta. Kita semua baik Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabiin, agama apapun yang ada di dunia ini podo-podo murtad kepada agama Tuhan yang telah menciptakannya. Apa buktinya murtad? Wong yang wujud masih manusianya. Wong yang hidup masih manusianya. Wong yang nyata masih manusianya. Mana Tuhan yang akan dipertuhankan? Mana Tuhan yang akan diabdi? Mana Tuhan yang akan disembah? Semua Tuhan yang disebut-sebutkan agama-agama itu semuanya masih gaib. Rauno wujude, rauno nyatane, bohong, dusta. Yang ada, yang wujud di dalam setiap hati kita termasuk saya. Hanya Abdul Halimnya. Hanya diri Anda sendiri yang wujud di dalam hati Anda. Apa bedanya kita sebagai orang-orang kafirin dari Tuhannya? Wong kita yang kita imani selama ini, yang kita yakini selama ini di dalam hati kita hanya kewujudan Abdul Halimnya saja. Hanya kewujudan diri manusia kita sendiri saja. Apa? Iman yang mana yang kita bangga-banggakan? Iman yang mana yang kita eluh-eluhkan sebagai iman kepada Tuhan, apapun nama Tuhan Anda? Bila nyatanya Tuhan yang Anda sebut-sebutkan agama apapun, nyatanya wujud ndak ada. Masa Tuhan ndak ada? Mestinya yang ada hanya Tuhan daripada kita semua. Mestinya yang ada hanya Tuhan sebagai pencipta kita semua. Mestinya yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang berkuasa atas manusiaku ini, ya Tuhan itu sendiri yang wujud. Mestinya kan demikian. Bila kita mengatakan, bila kita menyatakan kita telah beriman, kita telah kembali kepada Sang Pencipta diri kita ini. Pencipta apa? Pencipta hidup. Pencipta badan, yang mana hidup dan badan bukan milik kita, bukan ciptaan kita, tapi selama ini kita mengakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Apakah itu dikatakan kita sudah beragama di sisi Tuhan? Sementara kita tidak mau pulang kepada Tuhan. Apakah itu agama yang diridhoi oleh Tuhan? Sementara kita tidak ridho bila kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Bila kita tak ridho di dalam hatiku bahwa yang wujud hanya Allah dan yang gaib hanya manusianya, maka percuma saja kita mengharap-harap ridhonya Tuhan, sementara yang jadi Tuhan masih hawa nafsu kita sendiri. Coba hayati dengan akal sehatmu. Bila kita tak mempergunakan akal, maka akal akan dirampas oleh iblis dan setan supaya kita selalu dan selalu ngabdi nyembah kepada setan yang tak mau sujud kepada Adam. Siapakah setan itu? Manusia yang tak yakin, yang tak percaya di dalam hatinya bahwa yang wujud hanya Allah. Tidak mau manusia itu ditiadakan. Bagaimana mungkin aku dikatakan tak ada Abdul Halim ini? Sedangkan yang nampak nyata di dalam diriku, yang nampak kewujudannya di dalam diriku, yang nampak kekuasaannya di dalam diriku, toh hanya aku Abdul Halim. Mana mungkin aku tak ada? Kata Abdul Halim kan begitu.
Biar Allah saja yang gaib. Biar Allah saja yang tak wujud. Biar Allah saja yang tak nyata. Biar Allah saja yang tak berkuasa. Biar Allah tenguk-tenguk wae. Allah pengangguran. Kenapa? Karena yang merasa berhak mengatur atas diriku. Karena yang berhak untuk menjaga atas diriku. Karena yang berhak untuk mencukupi atas diriku. Semua ya aku sendiri. Abdul Halim sendiri. Aku lapar butuh makan. Aku bisa ngambil-ngambil sendiri. Abdul Halim ini loh. Ketika aku haus, aku ngambil minum-minum sendiri. Ketika aku mau sholat, aku sholat sendiri. Lalu bila kita manusia Abdul Halim yang berhak berkuasa atas segalanya, lalu Allah buat apa? Allah jadi pengangguran nonton kita wae. Pakai akal sehat kita. Contoh, apakah kita lebih wujud? Apakah ciptaan-ciptaan yang kita ciptakan itu lebih wujud daripada kita sendiri? Contoh ciptaan yang kita ciptakan, Abdul Halim duduk. Kan seolah-olah dudukku ini ciptaan Abdul Halim. Duduk Anda ciptaan diri Anda. Apakah mungkin duduk ini lebih wujud daripada wujudku yang bisa duduk? Maka wujudkulah yang lebih wujud daripada duduk ini. Kalau tidak ada wujudku, ya tidak ada wujudnya duduk. Bila tak ada wujudku, tak akan ada wujudnya berdiri. Bila tak ada wujudku, maka tak akan ada wujudnya sholat. Bila tak ada wujudku, maka tak akan ada wujudnya ibadah. Bila tak ada wujudku, maka tak akan ada wujudnya bekerja. Bila tak ada wujudku, maka tak akan ada wujudnya makan. Tak ada wujudnya minum dan sebagainya. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Takkan pernah ada wujud itu semua tanpa wujud Abdul Halim ini. Mestinya yang wujud Abdul Halim ini lebih wujud daripada wujudnya bangun tidur sampai tidur lagi. Mestinya Abdul Halim ini lebih wujud daripada sholat. Mestinya Abdul Halim ini lebih wujud daripada zikiran. Jadi lebih wujud mana apa yang kita ciptakan daripada wujud kita sendiri? Coba akal sehat Anda bangunkan yang lagi tidur itu. Yang tidak bisa memahami ini ya pasti komentarnya ya sesuai apa yang dipahaminya. Biasa itu, lumrah. Jadi tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Allah masih memperjalankan manusia-manusia sebagaimana ya seperti itu. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang menilai manusia lain daripada menilai dirinya sendiri. Itu yang salah. Kenapa? Karena manusia merasa lebih mulia daripada orang yang lain dirinya. Sehingga maka manusia tak akan pernah bisa menyaksikan dirinya ketika ia masih sibuk menyaksikan orang lain. Manusia tak akan mengenal dirinya ketika manusianya masih sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika manusianya masih sibuk mencari-cari keburukan-keburukan orang lain daripada mencari keburukannya sendiri. Maka tak ada yang salah itu semua bagi Allah. Tapi semua itu salah bila yang wujud di dalam hati manusianya masih manusia. Salah semua. Bangun tidurnya salah. Duduknya salah. Berdirinya salah. Melangkah ke kamar mandi salah.
bajuan salah, sholat salah, zikiran salah. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan atas semua itu. Karena manusianya masih jadi pencipta atas semua itu. Tuhannya kemana? Allahnya kemana? Allahnya kemana? Gustinya kemana? Bapaknya kemana? Nganggur. Pengangguran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin